Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfia Nurul Arifah dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian peran pajak dalam pembangunan ekonomi. 1. Pajak berperan sebagai anggaran atau penerimaan budgeter. Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan negara. 2. Pajak berperan untuk mengatur atau regulator. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. 3. Pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. 4. Pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi yakni sebagai penerimaan negara dari pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara sehingga dapat membuka kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, manfaat pajak. 1. Membiayai semua pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara, dan lainnya. 2. Mengatur laju inflasi. 3. Mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara. 4. Sebagai alat mendorong kegiatan ekspor atau pajak ekspor barang. 5. Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. 6. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain 1. Tarif progresif, a progressive tax rate. 2. Tarif degresif, a degressive tax rate. 3. Tarif proporsional, a proportional tax rate. 4. Tarif tetap atau regresif, a fixed tax rate. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan atau PPh. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. 3. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. 4. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. 5. Bea materai atau BM. 6. Bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia. 1. Self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. 2. Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. 3. Withholding System. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Kemudian, asas pengenaan pajak. 1. Asas domisili atau domicile residence principle. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. 2. Asas sumber.
atau source principle. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. 3. Asas kebangsaan, nasionalitas, kewarganegaraan atau Nationality Citizenship Principle. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Sekian pembahasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.